Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mendiskusikan mengenai pasar persaingan monopolistik. Apa sih bedanya dengan pasar persaingan sempurna? Yang pertama, kita definisikan dulu, pasar persaingan monopolistik adalah struktur pasar di mana terdapat banyak perusahaan yang menjual produk serupa tetapi tidak sama. Nah, jika di pasar persaingan sempurna kemarin produknya itu mirip-mirip, nah kalau di sini produknya itu bisa dibedakan, mempunyai ciri-ciri tersendiri. Contohnya, kosmetik, pakaian, obat-obatan, restoran. Teman-teman pasti bisa membedakan antara produk A dengan produk B. Nah, pada intinya cirinya hampir sama dengan pasar persaingan sempurna kemarin. Ada banyak penjual, kemudian bebas masuk dan keluar pasar. Tetapi yang membedakan, di pasar monopolistik ini sudah ada diferensiasi produk. Jika dijabarkan lebih luas, perbedaan antara kompetisi sempurna dan kompetisi monopolistik adalah jumlah penjualnya sama-sama banyak. Ada kebebasan keluar masuk pasar. Keuntungan ekonomi jangka panjangnya sama-sama nol. Tetapi untuk produknya, di pasar kompetisi sempurna, produknya identik sama serupa. Sedangkan di kompetisi monopolistik, produknya berbeda. Nah, di pasar kompetisi sempurna, perusahaan itu tidak punya kekuatan pasar. Mereka hanya bertindak sebagai penerima harga. Sedangkan di kompetisi monopolistik, perusahaan bisa menentukan harga. Kemudian untuk kurva permintaannya, di kompetisi sempurna berbentuk horizontal, sedangkan pada monopolistik berbentuk menurun. Jika digambarkan, kurvanya akan berbentuk seperti ini. Di kompetisi sempurna, penjual adalah penerima harga, jadi harga itu hanya segini, sudah ditetapkan oleh pasar, sehingga kurvanya berbentuk horizontal. Sedangkan dalam kompetisi monopolistik, perusahaan bisa menentukan harga. Ketika harga tinggi, dia bisa menjual sedikit. Ketika harga rendah, mungkin dia bisa menjual banyak, sehingga kurvanya berbentuk menurun. Nah, kemudian keseimbangan jangka pendek perusahaan dalam pasar monopolistik itu seperti apa sih? Di sini, kita akan membicarakan ketika perusahaan dalam kondisi untung dan perusahaan dalam kondisi rugi. Keduanya hampir sama, yang membedakan adalah ketika perusahaan dalam kondisi untung, mereka bisa menetapkan harga di atas biaya total rata-rata. P lebih besar dari ATC. Nah, keuntungan maksimal yang diperoleh perusahaan adalah ketika bisa menjual sebanyak Q ini. Q merupakan jumlah untuk memaksimalkan keuntungan, merupakan jumlah yang bersedia dibayar konsumen ketika harga lebih besar dari biaya total rata-rata. Nah, kapan mereka rugi adalah ketika mereka hanya mampu menjual dengan harga di bawah biaya total rata-rata. Dan Q ini, jumlah ini, merupakan jumlah untuk meminimalkan kerugian. Nilai Q diperoleh ketika FR berpotongan dengan MC. Pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Jadi ini merupakan jumlah untuk memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan kerugian. Lalu seperti apa keseimbangan jangka panjangnya? Nah, tadi sudah dikatakan bahwa ketika P lebih besar dari ATC, perusahaan akan untung. Ketika untung, oh ternyata harga segitu tuh menguntungkan. Akan ada perusahaan lain yang masuk ke pasar. Ketika perusahaan lain masuk ke pasar, otomatis permintaan perusahaan yang sudah ada itu akan berkurang. Yang semula di sini akan menjadi di sini. Atau kurva permintaannya bergeser ke kiri. Tentu saja hal ini akan
mengurangi keuntungan perusahaan yang sudah ada. Proses keluar masuk perusahaan ini akan terus berlanjut hingga P sama dengan ATC. Harganya itu ya hanya sama dengan biaya total rata-ratanya. Di mana itu berarti keuntungan ekonominya hanya sebesar 0. Nah, kalau diringkas, karakteristik keseimbangan jangka panjang pada pasar monopolistik adalah harga itu selalu lebih besar dari marginal cost. Tetapi harga sama dengan biaya total rata-rata. Nah, jika dibandingkan antara persaingan sempurna dengan monopolistik seperti apa? Di pasar persaingan sempurna, ternyata perusahaan itu bisa berproduksi pada skala efisien, yaitu ketika biaya ATC-nya ini minimal. Jadi biaya total rata-ratanya itu paling minim. Jumlahnya segini ini sudah maksimal. Dan harga pada pasar persaingan sempurna itu sama dengan marginal cost. Sedangkan di pasar monopolistik, harga itu lebih tinggi dari marginal cost. Tetapi perusahaan itu berproduksi kurang dari kapasitas maksimal. Jadi tidak berproduksi pada ATC paling rendah. Tetapi di sini ATC-nya lebih besar. Karena apa? Karena mereka menetapkan harga di atas marginal cost sehingga mungkin ada konsumen yang merasa mahal dan tidak mau membeli sebanyak ini, tetapi hanya sebanyak ini. Oleh karena itu, persaingan monopolistik dianggap memiliki beberapa pertentangan dengan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, ketika harga lebih tinggi dari biaya marginal, maka perusahaan itu akan mengalami kerugian beban baku. Padahal tadi dianggapnya bahwa ketika harganya lebih tinggi dari biaya marginal, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan banyak. Tetapi ternyata di satu sisi, konsumen itu menganggap bahwa harganya mahal dan tidak mau membeli. Kemudian yang kedua, ketika pemerintah misalnya menuntut sebuah perusahaan untuk turunkan dong harganya, kan itu lebih tinggi dari biaya marginal. Tetapi ternyata harga yang di atas biaya marginal tadi hanya sama dengan biaya total rata-rata atau kondisi zero profit. Yang ketiga, ternyata persaingan monopolistik itu menciptakan ketidakefisienan sosial. Jadi karena penjual bebas keluar masuk, perusahaan yang ada di pasar itu mungkin tidak ideal. Kalau di sisi konsumen, ketika banyak perusahaan yang masuk, banyak perusahaan baru, banyak pilihan barang dengan harga yang mungkin lebih rendah, maka akan menciptakan eksternalitas positif bagi konsumen. Tetapi di satu sisi, bagi produsen, jumlah permintaan pada produsen yang sudah ada itu akan berkurang, sehingga menyebabkan eksternalitas negatif. Nah, karena di pasar monopolistik itu ada diferensiasi produk dan markup harga, maka perusahaan penjual itu merasa perlu untuk melakukan periklanan. Tujuannya adalah sebagai sarana untuk memberikan berbagai informasi kepada konsumen, termasuk harga, kualitas produk, dan bahkan lokasi pembelian. Yang kedua, agar konsumen bisa membandingkan antara harga produk yang satu dengan produk yang lain, sehingga bisa meningkatkan kompetisi. Yang ketiga, ketika ada sebuah perusahaan yang memproduksi barang yang baru, ingin memasuki pasar yang baru, mereka bisa menggunakan periklanan terlebih dahulu untuk memperkenalkan produk kepada pasar. Tetapi ada pihak yang mengkritik periklanan. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa periklanan itu cenderung memanipulasi. Apa yang disampaikan itu berbeda dengan informasi yang
ada atau berlebihan. Kemudian yang kedua, justru menghambat kompetisi karena persepsi tentang diferensiasi produk tadi mengakibatkan konsumen loyal dengan mengabaikan harga. Tetapi pada tahun 1972, ada sebuah studi yang dilakukan oleh Lee Bingham. Dia membuktikan bahwa ternyata pada negara yang memperbolehkan iklan itu, harga sebuah barang, yaitu kacamata itu, ternyata bisa lebih murah daripada yang tidak diiklan. Hal ini berarti bahwa konsumen itu akan lebih untung. Sebenarnya periklanan itu bisa digunakan sebagai isyarat kualitas, ya kan? Ketika ada sebuah iklan yang mahal, misalnya iklannya shopping di tempat yang sulit dijangkau, tempat yang jauh, nah itu konsumen akan berpikir bahwa, oh iklannya saja mahal nih, serius pembuatannya, berarti produk yang dibuat perusahaan itu memang benar-benar bagus. Jika tidak, pasti mereka akan sia-sia mengeluarkan biaya mahal. Nah, yang kedua, iklan itu bisa membuat pembeli membeli sekali. Iklannya bagus nih, aku akan beli. Tetapi ketika ternyata produknya itu tidak berkualitas, konsumen tidak akan membeli ulang. Selain periklanan, perusahaan juga membutuhkan nama merek. Karena di pasar produk mereka itu saling berdampingan. Jadi konsumen tidak bisa membedakan mana yang bermerek dan mana yang generik. Sama seperti periklanan, ada ketidaksepakatan dan ada dukungan tentang nama merek. Pihak pendukung merek mengatakan bahwa nama merek memberikan informasi tentang kualitas. Yang kedua, perusahaan yang sudah memiliki merek akan menjaga kualitas demi menjaga nama merek mereka. Tetapi sisi yang mengkritik mengatakan bahwa sebenarnya konsumen itu hanya mempersepsikan sebuah merek itu tentang sesuatu yang tidak ada. Kemudian kesediaan membayar lebih mahal untuk sebuah merek itu tidak rasional, hanya semata-mata didorong oleh iklan. Nah, kesimpulan akhirnya adalah setiap perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik itu memiliki kapasitas produksi lebih sedikit dari kuantitas yang meminimalkan ATC. Jadi produksinya tadi di bawah kuantitas dengan ATC minim. Kemudian harga ditetapkan di atas biaya marginal. Yang ketiga, tidak memiliki sifat kesejahteraan yang diinginkan dari persaingan sempurna. Jadi dikatakan bahwa harga tinggi itu akan menguntungkan, tapi ternyata ketika harga tinggi penjualnya hanya mampu menjual sedikit sehingga keuntungannya juga berkurang. Kemudian jumlah perusahaan bisa terlalu besar atau terlalu kecil karena kebebasan untuk bersaing. Diferensiasi produk juga akan mengakibatkan iklan dan nama merek yang kritik dan dukungannya tadi sudah kita bahas. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Setelah ini akan kita lanjutkan diskusi. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.